Ya. Oke, di kesempatan ini saya akan membacakan tata tertib untuk para yogi selama retret 10 hari ini ya. Yang pertama, calon yogi wajib mengetahui keseluruhan isi peraturan dan tata tertib ini sebelum memulai meditasi di lingkungan summit. Oh, sebelum saya lupa ada 3 yang nggak ada di sini. Yang pertama, ketika masuk ruang makan, itu harus ditutup pintunya langsung, jangan dibuka, jangan meskipun di belakang ada orang, meskipun dia masih agak jauh gitu, udah tutup aja gitu, karena banyak laler gitu, takutnya makanan kita jadi diganggu laler ya. Yang kedua, matras juga harusnya dibalikin, karena petugas mau bersih-bersih, matras di meditasi, matras di ruang makan juga. Jadi masuk ruang makan tuh ambil kertas bacaan doanya, matras untuk yang merah buat duduk, langsung duduk di tempat yang udah kita sediakan di kartu itu. Nah kan ada nomornya, langsung duduk di tempat itu aja gitu ya. Lalu yang ketiga, ketika bangun pagi, jendela harus dibuka. Jadi kita tahu kalau kalian udah bangun gitu. Nah kalau yang cowok-cowok kan banyak kan di Sima, jadi nggak apa-apa. Maksudnya yang perempuan dan beberapa ada yogi yang cowok juga yang tidur di kamar pribadi, itu ketika bangun jendela harus langsung dibuka gitu. Udah sih itu aja. Lalu yang kedua, calon yogi bukanlah orang yang memiliki masalah dengan hukum dalam bentuk apapun, baik perdata dan atau pidana. Jika ternyata yogi tersebut memiliki masalah dengan hukum, baik perdata dan atau pidana, maka tidaklah diperkenankan untuk bermeditasi di lingkungan summit dan berhak dibawa oleh pihak berwenang. Yogi tersebut secara keseluruhan bukanlah menjadi tanggung jawab dari pemilik tempat, panitia, dan penyelenggara meditasi. Selanjutnya. Ya itu lembaran nggak usah lihat dulu. Perhatikan, itu nanti boleh bawa pulang lembar. Yang nomor 3, calon yogi wajib dengan jujur melaporkan kondisi kesehatannya dan selalu memberitahukan obat yang diminum secara rutin kepada panitia di saat pendaftaran. Apabila yogi tidak memenuhi syarat tersebut, maka panitia berhak menolak keikutsertaannya. Jadi bagi yogi yang memiliki penyakit, baik mungkin ada yang menular atau harus minum obat apa itu, kita harus diinfokan ya, jangan disembunyikan. Oleh yang VG, boleh lapor VG, kita udah sediakan, kalau nggak salah ada 19 orang yang VG. Kalau ada yang lupa melaporkan, boleh kasih tahu ke panitia. Tapi yang penting, kalau yang nggak VG, Anda pergi ambil VG, jangan. Oh ya, nanti kekurangan orang VG-nya. Paham maksud Bante? Jadi Anda nggak VG, tapi Anda ingin makan sayur itu, Anda nggak boleh loh. Karena nggak didaftar, nggak ada, ya nggak boleh ya. Nanti makanan habis. VG-nya, kasihan mereka yang terakhir datang nggak dapat. Jadi Anda nggak VG, ya nggak VG lah, ya. Kecuali itu, panitia dia taruh di sana, itu boleh nggak apa-apa. Kalau orang VG udah ambil selesai, kalau masih ada sisa, ya boleh lah ya. Ingat ya, jangan nggak non VG main pakai ke VG, enak banget. Memang VG agak sepi pasti. Nah itu harus sabar ya. Ingat ya, konsistennya, kerjasamanya saya minta Anda. Pengertian dan kerjasama. Karena ini poin penting, kalau saya lihat sendiri banyak yogi yang non vega, dia karena dia mau cepat dia pergi ke vega ambil, enak banget dia. Nggak boleh ya, konsisten ya. Setuju ya? Kalau ketahuan nanti saya suruh push up 100 kali itu. Iya benar, saya ngomong serius punya. Ya selanjutnya, selama berada di lingkungan summit, para yogi wajib mendepositkan seluruh barang berharga seperti handphone, dompet, kamera, recorder, laptop, musik player, kunci-kunci dan perhiasan, ya, dan lain-lainnya lah. Panitia tidak bertanggung jawab sama sekali atas hilangnya satupun barang yang tidak didepositkan. Ini kan kemarin kita semua udah. Lalu supaya nanti nggak dipikiran, nanti hilang, karena ini kan terbuka semua pintunya. Paham ya? Nanti hilang ya tanggung jawab sendiri. Selanjutnya wajib menitipkan kunci kendaraan bermotor kepada panitia, yang mobil juga sih, dikarenakan untuk memudahkan perpindahan kendaraan. Kendaraan juga akan selalu dipanaskan oleh panitia. Selanjutnya
dilarang keras membawa dan mengkonsumsi narkoba, rokok, minuman beralkohol, atau sejenisnya yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Lalu, tidak diperbolehkan membawa binatang peliharaan jenis apapun. Selanjutnya, mengkonsumsi makanan dan minuman hanyalah di dalam ruang makan. Hanya air putih saja yang boleh dibawa dan konsumsi di dalam kuti atau kamar tidur. Nah, ini juga muk atau cuntang atau apa gelas yang stainless yang di ruang makan itu nggak boleh dibawa luar dari ruang makan ya. Harus minum di ruang makan, taruh di ruang makan. Nggak ada yang boleh bawa ke kamar karena suka hilang. Oke? Selanjutnya, para yogi wajib melaksanakan atangga sila atau 8 sila. Antara lain seperti tidak makan lagi setelah tengah hari, pukul jam 12 siang, sampai besok pagi pukul 5.30. Tidak merias diri, tidak mendengarkan, memainkan, atau menyanyikan lagu-lagu atau musik, tidak juga melihat tontonan. Selanjutnya, para yogi harus berpakaian yang sopan, pantas, tidak ketat, dan rapi. Selalu membawa pakaian dan barang keperluan pribadi secukupnya. Tidak diperkenankan untuk pinjam-meminjam antara sesama yogi. Jadi untuk selama kita berpraktek di lingkungan Summit Bakom ini diwajibkan untuk pakai sarung. Ya, kalau yang nggak ngerti cara pakainya nanti boleh minta pengurus untuk ajarin. Para yogi baik pria maupun wanita wajib menggunakan sarung ya ini tadi. Para yogi diwajibkan untuk menjaga keutuhan dan kebersihan lingkungan Summit. Selalu membuang sampah pada tempatnya. Nomor selanjutnya, para yogi diwajibkan untuk berhemat dalam penggunaan listrik dan air. Sangat penting untuk mandi hanya sekali dalam sehari. Jadi selama kita praktek di Summit Bakom ini, sebenarnya kita tidak punya jadwal yang khusus untuk mandi, karena takutnya kita segerombolan ntar jadi ngantri lama gitu. Jadi kalian sendiri yang diperbolehkan untuk mengatur kapan mau mandi, mau pagi, mau siang, mau malam, terserah. Tapi mandi disarankan hanya sehari sekali aja gitu untuk menghemat air. Lampu juga kalau kalian lihat udah pagi, udah siang gitu belum ada yang matikan, tolong dimatikan karena kita mau menghemat listrik juga. Para yogi tidak diperbolehkan untuk membawa barang-barang berupa kantong plastik, jam waker, tas, botol minum, dan barang lainnya yang berisik karena akan mengganggu konsentrasi yogi lainnya. Jadi botol minum, barang-barang yang lain yang mau dibawa, taruhnya di luar sana itu ada rak, di Dhammasala semua depannya ada rak, jadi nggak ada yang bawa masuk gitu. Sama sendal, sendal juga nggak ada yang boleh pakai di lantai keramik, kecuali sendalnya bawa 2, satunya bersih untuk memang untuk ruangan dalam gitu. Jadi sendal harus taruh di rak atau di depan Dhammasala ya. Para yogi wajib melaksanakan meditasi Vipassana Bhawana di ruang Dhamma Hall masing-masing atau di tempat-tempat yang telah ditentukan, kecuali telah mendapatkan izin khusus langsung dari guru pembimbing. Haruslah menghindari bermeditasi di tempat-tempat yang berbahaya seperti di dekat tangga dan di ujung pagar pembatas. Bante, mau dikumpulin apa gimana yoginya? Meditasinya? Di mana? Kalau laki kan di Sima. Oh. Kita sepakat ya, ini untuk perempuan. Tapi kalau untuk ceramah, karena ini ruangannya paling agak gede, jadi ceramah di sini. Laki seperti tadi. Kalau untuk laki itu bisa pakai di Shima. Shima ada 2 lantai yang bisa pakai kosong kok. Ya kumpul di satu tempat. Misalnya lantai 3 ya lantai 3 aja semua. Jadi jangan pencet-pencet, nanti carinya susah. Jadi gua boleh dipakai yang lantai yang untuk laki itu di atas. Untuk gazebo di situ. Kalau area perempuan ya, semua ini area perempuan ya. Kecuali yang audio, yang ruangan kaca yang belum hafal boleh ke ruangan kaca. Paham? Ya gitu aja. Kalau mau gazebo laki, jangan di sini ya. Ini untuk perempuan gazebonya. Termasuk yang itu, yang pink itu. Laki ada di atasnya itu ada. Ya. Sama. Tidak ada boleh yang meditasi di kamar ya. Jadi nggak ada yang di kamar ya.
Kalau ketahuan push up loh 100 kali loh. Enggak perempuan, enggak laki saya suruh push up. Oh yang di sana ya, memang cuma satu ruangan. Boleh saya pisahin. Ini perempuan aja yang di atas, yang laki nanti buka di tempat Majima. Majima. Yang naik tangga itu. Ya, audionya nanti ada 2 audio. Yang di samping ruang makan. Jadi bisa, tetap bisa. Apalagi yang mau tanya tentang ruangan? Hah? Oh kalau memang nggak dipakai boleh. Ya, Majima boleh. Nanti interview di Majima. Laki, perempuan semua di Majima. Selanjutnya, para yogi wajib melaksanakan meditasi vipassana bawana sesuai dengan yang diajarkan oleh guru pembimbing. Sangat tidak diperkenankan untuk melakukan praktek penyembuhan dan keagamaan lainnya. Teknik meditasi vipassana bawana yang digunakan adalah teknik tahapan aktif jasmani. Adalah mutlak dan penting bahwa segala bentuk sembahyang, pemujaan, atau upacara keagamaan seperti membakar dupa, menggunakan tasbih, membaca mantra, dan sebagainya tidak dilakukan selama berada di lingkungan Samit Bakom. Para yogi wajib mengikuti seluruh jadwal yang telah ditentukan oleh guru pembimbing atau panitia, mulai dari waktu bangun, tidur, makan, interview, dharma talk, dan lainnya. Lalu selanjutnya, para yogi diwajibkan untuk bangun pukul 2.45 dan istirahat pukul 9. Selama latihan meditasi vipassana bawana, tidak ada istirahat atau tidur siang atau tidur sore. Para yogi diharapkan dapat terus-menerus berlatih baik meditasi duduk, jalan dan berdiri dengan waktu minimal mencapai 14 jam sehari. Sisa waktu untuk aktivitas lainnya tetap selalu mindful. Gangguan atau sakit apapun yang timbul karena latihan meditasi vipassana bawana yang tidak mengikuti petunjuk guru pembimbing mutlak adalah di luar tanggung jawab panitia. Para yogi tidak diperkenankan untuk pulang atau keluar dari lingkungan summit tanpa seizin dari guru pembimbing. Segala pergantian jadwal tanpa terkecuali harus melalui izin dari guru pembimbing. Segala bentuk barang milik Samit Bakom tidak diperkenankan untuk dibawa pulang. Lalu nomor 19, selama praktek meditasi vipassana bawana berlangsung untuk mendapatkan hasil yang maksimal, para yogi dilarang untuk menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan seperti membersih-bersih, menulis, membaca buku, cuci-mencuci. Lalu banyak tidur dan bermalas-malasan seperti bersandar di balik dinding, tiang, anak tangga, maupun selonjoran di matras atau apapun yang dapat menopang punggung dan kepala. Serta melakukan perenggangan badan, stretching atau yoga-yoga gitu. Berbicara, bersiul, berbisik-bisik, surat menyurat, mengobrol dengan sesama yogi. Merasa senang dengan orang banyak, berjalan dengan berkumpul-kumpul, di mana seharusnya kita selalu berdiam dalam kesunyian. Dilarang juga makan secara berlebihan ataupun membuang-buang makanan. Harus senantiasa tahu ukuran porsi makan. Para yogi wajib mengendalikan dengan baik 6 pintu indranya, menutup 5 indera penglihat, pendengar, pencium, mengecap, dan penyentuh, dan membebaskan 1 indera kesadaran dari perasaan suka dan tidak suka. Para yogi senantiasa menyadari kegiatan kesadaran pikiran sewaktu hambatan-hambatan meditasi muncul baik di fisik maupun mental, dan memiliki sifat juang yang tinggi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan senantiasa aktif jasmani. Para yogi bersedia dipulangkan dan tidak diperkenankan lagi untuk melanjutkan latihan di Samit Bakom bila mana tidak mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku, serta instruksi dari guru pembimbing. Oke, ini catatan jadwal kegiatan. Ada 4 macam kewajiban bagi seorang yogi, yaitu adalah meditasi duduk, berdiri, dan jalan. Dan senantiasa menyadari dan catat dalam kegiatan sehari-hari. Ini yang disebut oleh mindful, seperti jalan menuju ruang makan, saat makan, jalan menuju toilet, mandi, dan sebagainya. Lalu ketika akan beristirahat atau tidur, waktu tersebut dapat dipergunakan untuk meditasi berbaring.
dengan penyadaran pada tubuh jasmani tahapan kelima beberapa saat, lalu ke objek gerakan perut sampai tertidur. Yogi harus menjaga kesadarannya setiap saat, kecuali saat tertidur, dan dianjurkan tidur hanya 4-6 jam dalam sehari. Dalam melaksanakan meditasi duduk, berdiri, dan jalan, yogi harus minimal mencapai 14 jam, agar timbunan kekotoran batin tidak muncul dan terkikis di dalam. Maka yogi senantiasa harus bersekutu ke jasmani, di mana dalam jasmani kasar ada nama rupa dan dilakukan secara berkesinambungan setiap saat. Demi keberhasilan praktek meditasi, para yogi dianjurkan untuk mengikuti jadwal di atas dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, setiap meditasi duduk, berdiri, ataupun jalan harus dilakukan minimal 1 jam per sesinya dengan tanpa mengubah posisi badan, kaki, dan tangan dalam keadaan apapun. Harus senantiasa sabar, tekun, menyadari, dan catat semua fenomena yang muncul. Jika saat penyadaran sakit dan terlalu sakit, lalu muncul keinginan merubah posisi badan, kaki, atau tangan, ini sudah dijelasin. Saat itu, lepas dulu penyadaran sakitnya dan perhatikan ke posisi badan, disertai mencatat ingin, sembari tahu badan, sampai keinginan berubah posisi badan mereda, lalu kembali ke penyadaran sakit tersebut. Jadwal interview dan Dhamma Talk akan diumumkan pada waktunya. Lakukanlah kewajiban dengan sungguh-sungguh sehingga menjadi ladang yang subur. Lalu, sudah situ aja. Oke. Bante mau tambahkan, banyak kan yang yogi yang saya lihat ya. Saat dia mau ke WC, dia buru-buru jalan. Janganlah. Ya, lebih baik kita sampai jana. Sampai jana kesadaran menyambung. Pelan angkat. Jadi kalau memang Anda membutuhkan, misalnya butuh 10 menit, ya kamu lebih awal ya. Kalau makan, ingat ya, ruangan makan belum bel jangan masuk ya. Karena panitia belum siap untuk Anda makan, termasuk minum sore. Jadi ketika di dalam ruangan makan, bukan untuk ngobrol ya, bukan senang-senang untuk tetap mindful, angkat, maju. Coba praktek serius ya. Anda kalau memang jalannya agak lambat, ya Anda lakukan dengan di awal sedikit. Ya, oke, cukup ya. Sekarang jam makan.